Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pahirayan Nia Aulia dengan NIM 1704030052. Saya Nurhayati Harahap dengan NIM 1704030058. Dan saya Ita Alona Praminangin NIM 1704030060. Baiklah, di sini kami akan berdiskusi tentang saham dan obligasi yang dimulai dari saya sendiri. Pengertian saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan. Nilai sebuah perusahaan semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Keuntungan pemilik saham, yang pertama dividen. Dividen merupakan pembagian laba yang akan diberikan perusahaan kepada para pemegang saham. Dividen berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Capital gain merupakan keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dari hasil selisih harga beli dan harga jual saham. Punya hak ikut rapat umum pemegang saham. Di sini kita bisa mengetahui pemaparan tentang rencana perusahaan ke depan, pembagian dividen, dan informasi mengenai laporan tahunan dan keuangan. Modal kecil, keuntungan besar. Presentasi keuntungan yang akan didapatkan dari investasi saham ternyata cukup menjanjikan. Pajak relatif kecil, saham mempunyai presentasi pajak yang relatif kecil, sebab cuma 0,1% dari keuntungan akhir yang dimiliki investor. Aman dan transparan, semua aktivitas jual beli dilakukan dalam satu ruang lingkup, yaitu bursa efek. Kerugian pemilik saham, yang pertama, kebalikan dari capital gain, yaitu capital loss, di mana harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Yang kedua, suspend. Saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Penilaian saham ada dua, yaitu pendekatan nilai sekarang atau present value approach, dilakukan dengan menghitung seluruh aliran kas yang diterima pemegang saham dari saham di masa datang, dan kemudian didiskontokan dengan tingkat bunga, biasanya sebesar tingkat return yang disyaratkan. Yang kedua, pendekatan rasio harga terhadap earning atau price earning ratio, dilakukan dengan menghitung berapa rupiah uang diinvestasikan ke dalam suatu saham untuk memperoleh 1 rupiah laba atau earning dari saham tersebut. Pengertian obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang, penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Keuntungan obligasi, yang pertama yaitu pendapatan stabil, mendapatkan return yang konsisten apabila berinvestasi di obligasi. Yang kedua, mendiversifikasi portofolio. Investasi di obligasi berpotensi membantu menstabilkan portofolio. Investasi obligasi menyediakan aliran pendapatan secara reguler, sebuah persyaratan penting bagi banyak investor yang lebih senior. Ketiga, mempertahankan modal. Beberapa obligasi seperti surat utang negara bisa membantu melindungi modal. Akan ada perasaan tenang yang tercipta ketika tahu bahwa modal tetap aman saat pasar bergejolak. Yang keempat, akses dana berdasarkan kebutuhan. Kemampuan untuk mengakses dana sewaktu-waktu bisa menjadi salah satu faktor penentu ketika memilih produk investasi. Yang kelima, menyimpan uang di obligasi. Menempatkan dana di obligasi lebih baik dibanding dengan bank, di mana kita mendapat kupon sebesar 6,8% per tahun. Jenis-jenis obligasi, yang pertama, obligasi oleh pemerintah, yaitu yang berbentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel atau mengambang, dan obligasi syariah dengan imbal hasil. Yang kedua, obligasi korporasi, yaitu merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta ataupun BUMN. Tidak berbeda dengan obligasi pemerintah, obligasi korporasi juga dibagi 3. Yang ketiga itu
obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu melalui agen penjual yang ditunjuk. Karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya, jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Yang keempat, obligasi memiliki masa jatuh tempo. Ada yang jatuh temponya 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Untuk obligasi yang dikeluarkan negara, jatuh temponya rata-rata 2 tahun. Kelima, obligasi punya indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Yang keenam, instrumen ini punya peringkat, misalnya AAA, AA+, AA-, BB+, dan sebagainya. Peringkat ini mencerminkan risiko yang terkandung dari obligasi tersebut. Peringkat AAA merupakan peringkat tertinggi. Baik, hanya segitu sampai sini presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanggapi, silahkan. Dari saya Nurhayati, sepertinya PPT-nya sudah cukup bagus, sudah cukup singkat, dan tidak terlalu berlebihan. Terima kasih untuk Pak Ira atas presentasinya. Di sini saya akan menanggapi dari presentasi saudara. Saya rasa sudah lumayan bagus dan sudah lengkap. Dan kurangnya hanya satu sih, kayak kan kalau kita menilai suatu perusahaan itu kan harus memiliki rumus atau ketentuan sendiri gitu untuk menetapkan harga sahamnya. Jadi itu sih sebenarnya. Terima kasih. Baik, mungkin kedepannya akan saya perbaiki. Sekian presentasi saya. Silahkan dilanjut. Baik, selanjutnya saya akan memulai presentasi. Baik, di sini pembahasan pertama adalah pengertian dari saham. Pengertian saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Ada beberapa tipe saham, yaitu ada common stock sama preferred stock. Nah, saham preferred ini biasanya disebut sebagai saham campuran karena memiliki ciri-ciri hampir sama dengan saham biasa. Biasanya saham biasa hanya memiliki satu jenis, tetapi dalam beberapa kasus terdapat lebih dari satu tergantung dari kebutuhan perusahaan. Kemudian ada keuntungan dari pemilik saham. Keuntungan dari pemegang saham atau pemilik saham ini meliputi capital gain, dividen, dan saham bonus. Capital gain itu merupakan selisih dari harga beli serta harga jual saham yang dilakukan. Terus kedua ada dividen. Nah, dividen itu keuntungan perusahaan yang kemudian dibagikan bagi para pemegang saham. Terus ada keuntungan pemegang saham dapat pula diperoleh dari saham bonus yang diambil dari agio saham. Nah, agio saham itu selisih antara harga jual terhadap harga normal suatu saham ketika perusahaan melakukan penawaran di pasar perdana. Kemudian ada resiko saham. Resiko saham ini ada dua, yaitu capital loss dan suspend. Resiko pertama yang cukup ditakuti para pemilik saham itu adalah capital loss, yang maksudnya adalah harga beli bisa lebih tinggi dari harga jual. Nah, saat Anda membeli saham dengan harga 5.000 dan harus menjualnya di angka 2.000, maka secara otomatis Anda sudah mengalami kerugian dari 50% per lembar. Kedua kan suspend. Nah, resiko kepemilikan saham selanjutnya adalah suspend. Risiko ini terjadi ketika saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh efek bursa. Hal inilah yang sangat ditakutkan oleh para pemilik saham, maka secara otomatis seluruh saham yang dimiliki tidak memiliki nilai sama sekali, dan Anda akan mengalami kerugian 100%. Kemudian, jenis-jenis saham, jenis-jenis penilaian saham. Ada nilai buku, yaitu nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan.
Kemudian ada nilai pasar. Nah, nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Kemudian ada nilai intrinsik, adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Yang kedua, pembahasan tentang obligasi. Nah, apa itu obligasi? Obligasi itu secara ringkasnya adalah surat utang, tetapi dalam bentuk security. Nah, di dalam obligasi itu kan ada juga peminjam dan si pemberi pinjaman. Obligasi dan saham itu keduanya adalah instrumen keuangan yang disebut security, namun bedanya adalah pemilik saham bagian dari pemilik perusahaan penerbit saham, sedangkan pemegang obligasi itu adalah semata merupakan pemberi pinjaman atau kreditur kepada penerbit obligasi. Keuntungan obligasi di sini saya dapatkan ada dua, yaitu obligasi memberikan pendapatan bunga untuk investor atau pemegang obligasi. Bunga tersebut umumnya disebut dengan kupon obligasi. Ada dua jenis kupon dalam obligasi, yaitu fixed kupon atau kupon tetap dan floating kupon atau kupon mengambang. Kupon obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga deposit bank. Yang kedua ada capital gain. Nah, capital gain itu merupakan keuntungan yang didapat dari selisih harga obligasi ketika obligasi yang dimiliki diperdagangkan. Contohnya, harga obligasi awal adalah 100%. Ketika obligasi tersebut dijual, harganya akan naik menjadi 120%. Terus secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitannya, yaitu obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintah sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada obligasi rekap. Diterbitkan guna suatu tujuan khusus, yaitu dalam rangka program rekapitulasi perbankan. Yang kedua ada surat utang negara atau SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Yang ketiga ada obligasi retail Indonesia atau ORI. Nah, sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN, namun dengan nominal yang kecil agar dapat dibeli secara retail. Yang keempat ada surat berharga syariah atau disebut juga obligasi syariah atau obligasi suku. Sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun berdasarkan prinsip syariah. Kemudian obligasi kan punya karakteristik. Nah, yang dapat membedakan obligasi itu adalah yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, setiap penerbit obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Nah, yang keempat ada obligasi memiliki masa jatuh tempo. Ada yang jatuh tempo 5, 10, bahkan 15-30 tahun. Yang kelima, obligasi punya indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Yang keenam, instrumen investasi ini mempunyai peringkat, misalnya AAAA, AA+, AA-, BB+, dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir, harga obligasi. Di sini terlihat ada screenshotan yang saya bagikan di Indonesia. Obligasi Indonesia 10 tahun. Baik, terima kasih. Thank you. Jika ada teman-teman yang memberi tanggapan, boleh. Baik, menurut saya dari presentasi Nur Hayati sendiri sudah baik dalam menyampaikan PowerPoint-nya, tetapi mungkin di beberapa slide ada yang kurang sedikit penjelasannya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ira. Kalau dari saya sama seperti Pak Ira, sudah bagus juga, cuman nanti maksudnya kuartalnya itu boleh setahun aja gitu, karena kan kalau 10 tahun kan ada juga nanti perubahan-perubahannya. Terima kasih. Terima kasih, Ita. Oke, di sini saya akan menjelaskan
dari hasil presentasi saya. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar perusahaan yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan perusahaan tersebut. Saham dapat diidentifikasi sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan ataupun perseorangan terbatas. Keuntungan dari kepemilikan saham. 1. Capital gain merupakan laba atau keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Dividen merupakan laba atau keuntungan yang didapatkan dari distribusi dividen tunai emiten. Saat membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang baik, maka akan diperoleh penghasilan tambahan. Resiko kepemilikan saham. Capital loss adalah harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Jika harga jual merosot tajam, maka hal inilah yang akan menjadi momok menakutkan. Misalnya, saat Anda membeli saham dengan harga 5.000 dan selanjutnya menjualnya di harga 2.000, maka secara otomatis Anda sudah mengalami kerugian lebih dari 50% per lembar. Bayangkan saja jika Anda memiliki lebih dari 1.000 lembar saham, maka berapakah kerugian Anda yang Anda alami? Resiko ini terjadi ketika saham terkena suspend atau diperhatikan padangan oleh bursa efek, maka secara otomatis seluruh saham memiliki nilai sama sekali dan Anda mengalami kerugian 100%. Penilaian saham dapat dinilai dari overview, nilai intrinsik dan nilai pasar, ilustrasi nilai nominal, nilai buku dan nilai pasar. Obligasi merupakan surat utang dengan nominal tertentu yang berfungsi sebagai kontrak antara pembeli dana atau investor dengan pihak penerbitan obligasi atau biaya tersebut sebagai emiten. Pada umumnya emiten adalah badan usaha pemerintah maupun swasta. Pihak penerbit obligasi memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan dalam jangka waktu sesuai kontrak beserta dengan bunganya secara reguler. Mengapa memilih obligasi? 1. Tingkat risiko lebih rendah. Likuiditas mudah. Kupon dan capital gain dapat konvensi. Jenis-jenis obligasi. Pertama, obligasi pemerintah. Kedua, obligasi korporasi. Ketiga, obligasi retail dan di retail. Keempat, karakteristik obligasi. Karakteristik obligasi yang membedak dengan instrumen investasi lain. Pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi berhak mendapatkan hak pertama untuk mendahulukan saat terjadi penjualan aset. Untuk klaim pendapatan, pemegang obligasi juga punya hak lebih dahulu daripada pemegang saham umumnya. Kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Karakteristik keempat ialah obligasi memiliki masa jatuh tempo, ada jatuh temponya 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Nah, untuk obligasi yang terkeluarkan oleh negara jauh temponya rata-rata 2 tahun. Kelima, obligasi punya instrumen yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Keenam, instrumen investasi ini punya peringkat misalnya AA, AA+, AA-, BB+, dan sebagainya. Berikut adalah harga yang dimiliki obligasi pada saat ini. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari saudara-saudara? Presentasi secara keseluruhan baik, menjelaskannya juga pas, tidak terlalu banyak juga. Mungkin kurangnya PowerPoint-nya bisa dibuat lebih menarik agar para pembaca
tertarik untuk melihat PowerPoint kita. Baik, mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Apakah Saudara Nur Hayati ingin menanggapi? Baik, kalau dari saya lebih bahas tentang ke PPT-nya. Nah, PPT Anda itu terlalu monoton dengan warna hitam. Saran saya, coba cari PPT template yang menarik, agar penonton atau teman-teman dapat melihat dengan senang dan tertarik. Seperti itu. Terima kasih, Ta. Baik, terima kasih saudara-saudara. Baiklah, sampai sinilah diskusi akan kita akhiri. Untuk lebih dan kurangnya mungkin kedepannya akan kita perbaiki. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. wabarakatuh.